Berjumpa dengan saya, The Gavi Channel. Sesuai dengan judul teman-teman, saya akan menerangkan atau membahas alto saxophone dengan not balok ya. Meskipun nanti akan ada untuk tenor dan sopran, tapi karena awalnya saya juga belajarnya dulu alto, ya kita memulai di alto dulu, dan sepertinya populasi alto itu lebih banyak ya bagi kita pemula menggunakan alto. Nah, kenapa saya membuat dulu tutorial bagaimana alto saxophone dengan not angka? Pertama, karena alto saxophone itu partiturnya tidak sama dengan piano ya. Jadi nada S ya, nada S itu C di alto saxophone ya. Jadi S di piano gitu. Jadi kalau di piano itu main C sama dengan Do atau netral ya, C mayor, itu di alto saxophone itu mainnya di A. Nah, itulah perbedaannya kenapa saya tergerak untuk membuat tutorial ini. Untuk berbagi lah bagi teman-teman yang main musik, khususnya di buku logu ya, yang not balok. Jadi kalau di konser-konser atau di orkestra itu kan memang partiturnya terpisah, berbeda, ditulis lagi gitu untuk alto saxophone misalnya. Kalau nggak ditulis, ya kenapa nggak ditulis? Kalau nggak ditulis, nanti nadanya itu semua di luar garis, di luar ada di atas semua nanti kan, atau di bawah semua kalau untuk tenor gitu. Jadi harus ditulis ulang. Nah, bagaimana buku logo itu 800 nomor itu mau ditulis ulang lagi kan? Jadi itu tujuannya. Itu teman-teman. Jadi ya kita coba-cobalah ini berbagi pengalaman. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita berbicara not balok dulu. Apa itu not balok? Ada dua macam penulisan lagu-lagu ya. Pertama, not angka, yaitu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Angka 1 sampai 7. Ada pakai titik. Nah, yang kedua, not balok. Not balok itu tidak menggunakan angka atau tidak menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Dia adalah simbol-simbol nada. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Jadi nada-nada itu diletakkan, yang tadi bolehlah kita katakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya itu diletakkan di ada 5 garis dan ada 4 ruang. Nah, seperti gambar ini maksudnya garis, ini maksudnya ruang. Nah, nada-nada itu diletakkan di sini. Nah, bagaimana kita memainkan? Ya kita membaca gitu ya, membaca nada yang terletak di garis atau di ruang itu. Nah, sesuai dengan alat musiknya. Kalau di piano bisa dilihat skemanya ya. Jadi di garis pertama, di ruang pertama, garis kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, selain garis dan ruang, ada tanda nada, simbol nada, ada kunci. Kunci adalah menentukan nada pada garis atau ruang itu ya. Ada 3 kunci yang umumnya dipakai. Yang pertama kunci G. Kunci G itu dipakai untuk treble ya. Nah, kemudian yang kedua ada kunci F. Kunci F untuk bass. Ada gambarnya seperti ini, dilihat. Jadi kunci G, kunci F. Ada satu lagi kunci C. Kunci C, dia menunjuk nada C seperti di gambar ini. Nah, coba kita perhatikan
yang kunci G. Kita membicarakan kunci G dulu ya, karena untuk alto dia partiturnya itu kan di di kunci G, memainkan di kunci G. Tujuan dari tutorial ini. Nah, sebenarnya kan berbeda, karena di alto itu kan dia C-nya itu kan C-nya di kunci G, C-nya di piano itu adalah A di alto saxophone. Jadi ada perbedaan. Itulah tujuannya kenapa saya membuat tutorial ini, bagaimana supaya memainkan partitur-partitur yang di kunci G atau partitur piano itu tidak perlu ditulis ulang dengan partitur alto saxophone. Oke, kita sekarang lihat garis nada ya, not balok ini. Kita berbicara di kunci G piano dulu, jangan berbicara alto dulu ya, supaya nanti bagaimana mengaplikasikannya di alto ada clue-nya, nanti kita bahas bersama. Tapi kita yang pertama dulu untuk mempercepat. Jadi kita ada tahapannya. Yang pertama kita melihat 5 garis itu dulu. Garis nada apa aja sih yang ada di garis itu dulu yang dihafal. Di garis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti ada garis bantu, itu kemudian lah. Nah, untuk mempermudah itu banyak orang melakukan singkatan ya. Jadi ada di versi luar itu ada yang mengatakan yang garis itu every good boys does fine. Kalau saya sih bilangnya emang gua bisa dapat fans ya. Emang gua bisa dapat fans. Tujuannya apa? Itu menghafal E, G, B, D, F. Itulah nadanya yang digaris. Jadi sangat simpel, E, G, B, D, F ya. Emang gue bisa dapat fans. Itu gampang aja. Oke, E, G, B, D, F ya, dihafal E, G, B, D, F. Itu dimainkan E, G, B, D, F, mau piano mau nanti saksofon lah, karena beda ya. Nah, itu yang mau kita rubah. Bagaimana memainkan E, G, B, D, F dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu dulu tahap pertama. Jadi ya syukur sih kalau kita kan sudah tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Itu kan dari awal yang tidak main musik juga yang belajarnya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua pasti tahu itu. Nah, itu pun bisa diaplikasikan kan, tapi ya itu bukan not balok. Nanti ada sisinya kita bikin juga not angka. Karena tidak semua orang yang sabar ya untuk mempelajari not balok. Padahal memakai not balok itu sangat jauh lebih mudah, tidak melelahkan otak kiri atau otak kanan ya, menggunakan otak kanan. Oke lah teman-teman, sepertinya udah terlalu panjang, nanti malah membosankan. Jadi video selanjutnya akan kita lanjutkan nada-nada di space atau di ruang yang ada 4 ruang, yaitu F, A, C, E, sama nanti posisinya di alto saxophone ya. Demikian dulu teman-teman, terima kasih sudah ditonton. Kalau ada masukan silahkan ditinggalkan di komen. Mudah-mudahan nanti saya akan perbaiki. Kalau ada kekurangan-kekurangan mohon maaf. Salam Degavi. Thank you. Bye.